Lucu ya, ketika orang-orang terdekat yang kita percaya justru merekalah yang paling bisa menyakiti hati kita. Halo, aku Tesalonika yang bakal nemenin kalian di Salvo Podcast kali ini. Salvo Podcast sendiri merupakan podcast yang memiliki 2 segmen, yaitu monolog dan interview. Tayangnya 2 minggu sekali di channel Salvo Open Space untuk YouTube dan Salvo Podcast untuk Spotify. Nah, kali ini nih, aku bakal bawain podcast monolog yang ngobrolin tentang personal boundaries, create an exclusive life. Tapi sebelum itu, Salvo People bisa banget buat cek Instagram dari kami di @salvopenspace untuk dapetin kabar yang up to date dari kita tentunya. Hai, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian baik dan sehat ya. Kalaupun ada yang kurang baik, aku doain semoga bisa pulih dan kembali menjadi baik secepatnya. Memang terkadang orang-orang yang kita pikir dekat dengan kita sudah lama mengenal kita adalah mereka yang paling bisa mengerti kita. Hingga kita lupa bahwa mereka jugalah yang paling bisa menyakiti hati kita tanpa kita sadari. Di antara kalian pasti ada yang pernah atau mungkin sedang menyembunyikan sesuatu nih dari keluarga kalian, bahkan orang tua kalian? Bukan. Aku yakin bukan karena kalian berniat gak jujur atau gak terbuka sama keluarga kalian, tapi memang karena hal tersebut kurang cocok untuk dibagikan kepada keluarga. Itu gak apa-apa kok, karena aku pun pernah begitu. Aku pernah mencoba untuk bercerita kepada keluargaku, membagikan suatu hal kepada mereka, tapi respon keluarga justru semakin menambah pikiranku aja. Terlepas daripada itu, jangan sampai hubungan kalian dengan keluarga jadi renggang dan gak saling mengenal satu sama lain ya teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga, keluarga bakalan menjadi rumah terakhir ketika kita sudah gak tahu harus kemana lagi di dunia ini. Satu hal yang aku sadari, bahwa membangun personal boundaries yang susah itu adalah dengan teman atau sahabat. Itu menurut aku ya. Seringkali kita itu ngerasa takut kesepian, takut gak punya siapa-siapa, takut hidupnya kita itu hampa dan flat-flat aja karena gak punya teman. Sampai kita rela melakukan apapun untuk mendapatkan dan mempertahankan teman-teman di kehidupan kita. Kita memberikan waktu dan tenaga kita, membiarkan mereka masuk terlalu jauh ke kehidupan kita, dan tanpa disadari, beberapa di antaranya itu bisa sampai memengaruhi pola hidup kita loh. Ya, kalau dampaknya baik sih nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kan kalau nyatanya membawa kita ke hal yang kurang baik, kita harus peka. Pembatasan diri perlu kita tekankan lebih kuat lagi artinya. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih ya. Aku itu salah satu orang yang kurang bisa tegas nih sama personal boundaries aku. Misalnya aja, dari hal yang sepele ketika ada teman aku yang mau pinjem barang, tapi mereka gak langsung balikin ketika udah selesai pakai. Nah, aku itu susah banget nih buat nagih mereka supaya barang itu dibalikin ke aku. Sampai pernah nih di skala yang lebih besar lagi, dan itu masih terjadi di aku sekarang, yang mana ini udah nyangkut perasaan aku. Aku itu punya teman lama yang udah kenal bertahun-tahun, dan selama itu juga aku itu sadar kalau mereka kurang bisa nih jadi pendengar yang baik ketika aku cerita. Terutama ketika aku lagi cerita galau, cerita sedih, cerita putus asa. Itu hanya dianggap sebuah candaan sama mereka. Padahal perasaan orang gak sebercanda itu kan. Tahun demi tahun aku tetap coba buat temenan sama mereka, karena di sisi lain mereka itu juga baik. Mereka masih bisa bikin aku ketawa di waktu-waktu tertentu. Tapi untuk jadi tempat aku berlari ketika aku sedang gak baik-baik aja itu udah bukan ke mereka lagi. Nah, batasan ini aku sadari dan aku tegaskan ketika aku mulai masuk kuliah, yang mana aku udah jarang banget nih ketemu sama mereka, karena mereka tuh teman sekolah aku. Aku memutuskan untuk gak akan cerita kondisi aku yang lagi kurang baik ini ke mereka. Di samping itu aku punya cerita lain nih tentang lemahnya personal boundaries aku. Ya, semoga cerita-cerita aku ini jadi pelajaran ya buat teman-teman. Nah, cerita aku yang satu ini terjadi waktu aku kuliah. Aku merantau lumayan jauh dari rumah dan aku tinggal di kos.
Aku tuh suka banget untuk nerima teman main bareng di kamar kos aku. Bahkan sampai menginap pun aku gak masalah gitu. Hingga akhirnya mereka jadi sesuka hati. Mereka main bareng-bareng aku diberantakin gitu dan gak dibalikin ke tempat semula. Kamar kos aku jadi kayak kapal pecah. Dan dampak buruknya lagi nih, aku itu gak bisa dan gak ada waktu buat me time gitu. Bahkan hanya sekedar pingin fokus buat ngerjain tugas kuliah tuh aku susah. Karena memang sesering itu mereka main di kos aku. Iya, tapi aku juga susah nolak sih. Kenapa? Karena memang kehadiran mereka itu bikin aku jarang untuk rasa sepi. Bikin aku jarang overthinking sendirian, nangis di kamar kos sendirian gitu. Sampai tiba akhirnya di semester terakhir ini, aku sadar gitu kalau ternyata di semester terakhir aku membutuhkan waktu yang lebih banyak dengan diri aku sendiri. And ya, aku memberanikan diri untuk tegas bilang ke mereka kalau aku gak lagi nih nerima kalian kalau kalian cuma mau main aja di kamar kos aku. Memang sih kedengarannya itu aku tipikal anak yang kurang tegas dengan batasan diri aku sendiri. Nah, maka dari itu aku bikin podcast ini sebagai bahan untuk mengingatkan teman-teman, self people di rumah dan diri aku sendiri. Sebenarnya cara-cara untuk menerapkan personal boundaries itu sederhana, tapi memang butuh ketegasan dan komitmen yang kuat dari diri kita masing-masing. Aku gak mau ya self people di rumah itu sama kayak aku. Kalian harus paham dan tahu batasan apa yang kalian butuh untuk hidup kalian. Sejauh mana sih kalian itu mempersilahkan orang lain untuk terlibat dalam kehidupan kalian. Mulai aja dari hal-hal yang terkecil dulu nih. Misalnya, kalian berani bilang tidak atau kalian berani menolak ajakan yang emang kalian gak mau. Jangan takut untuk ditinggalkan teman atau sahabat atas batasan yang sudah kita buat. People come and go kok. Yang pergi relakan pergi aja. Mungkin memang mereka gak cocok dengan batasan diri kita. Toh juga kan yang tahu baik buruknya batasan kita sendiri, ya memang diri kita sendiri gitu. Nah, self people, orang-orang gak melulu harus tahu tentang kehidupan kita ya. Yuk kita coba untuk create an exclusive life. Buat hidup kita menjadi eksklusif. Biarkan hanya beberapa orang terbaik saja yang tahu tentang gimana kita berproses dalam hidup kita. Capek loh kalau lama-lama kita gak ada batasan diri. Kita terlalu membiarkan orang lain banyak terlibat dalam hidup kita. Aku harap setelah ini, self people bisa membangun dan menekankan batasan diri kalian ya. Nah, untuk kamu yang masih sulit melakukan setting boundaries, bisa banget nih untuk hubungi psikolog kita karena kita menyediakan layanan self-counseling yang dapat diakses di web selfspace.com. Kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa share biar makin banyak orang yang aware sama personal boundariesnya. Kalau kalian ada yang mau berbagi cerita seputar percintaan kalian, atau mungkin proses kalian dalam kehidupan yang masih berhubungan dengan kesehatan mental dan pengembangan diri, atau teman-teman ada yang punya ide nih tentang topik self podcast yang menarik untuk di episode berikutnya, bisa banget buat langsung DM ke Instagram @selfopenSpace. Have a good life and see you guys!